Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nur Kolbi dengan NIM 3118129. Di sini saya akan mempresentasikan analisis pemanis makanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis juga berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik sebagai pengawet, memperbaiki sifat-sifat kimia, sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh. Mengembangkan jenis minuman dan makanan dengan jumlah kalori terkontrol, mengontrol program pemeliharaan dan penurunan berat badan, mengurangi kerusakan gigi, dan sebagai bahan substitusi pemanis utama. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja pemanis. Mekanisme kerja suatu senyawa untuk dapat digunakan sebagai pemanis, kecuali berasa manis, harus memenuhi beberapa kriteria tertentu seperti: yang pertama, larut dan stabil dalam kisaran pH yang luas. Yang kedua, stabil pada kisaran suhu yang luas. Yang ketiga, mempunyai rasa manis dan tidak mempunyai aftertaste. Yang keempat, murah, setidak-tidaknya tidak melebihi harga gula. Selanjutnya yaitu jenis pemanis. Jenis pemanis terbagi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Yang pertama, pemanis alami merupakan sumber kalori sebuah bahan-bahan yang bernilai seperti vitamin dan mineral akan hilang selama proses pengolahan dan pemurnian. Contohnya yang dari alam: gula tebu, madu, gula aren, gula bit. Yang dari karbohidrat, sorbitol, sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Selanjutnya, pemanis buatan. Pemanis buatan merupakan senyawa yang secara substansial memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan ribuan kali lebih manis dibandingkan sukrosa. Contohnya aspartam, isomalat, xilitol, maltitol, manitol, sorbitol, laktitol, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perbedaan pemanis alami dan buatan. Untuk pemanis alami, pada suhu tinggi bisa terurai, memiliki kalori tinggi, berasa manis normal, harganya cenderung lebih tinggi, lebih aman dikonsumsi. Untuk pemanis buatan, cukup stabil bila dipanaskan, memiliki kalori rendah, berasa manis sampai puluhan bahkan ratusan kali rasa manis gula. Harganya sangat terjangkau, sebagian dapat berpotensi karsinogen atau penyebab kanker. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian pemanis. Untuk keuntungannya, pemanis dapat digunakan dalam berbagai produk, makanan dan minuman. Pemanis dapat meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik, sebagai pengawet, memperbaiki sifat-sifat kimia. Merupakan salah satu sumber kalori bagi tubuh, pemanis buatan dapat membantu dalam manajemen, mengatasi kelebihan berat badan, kontrol glikosa darah, dan kesehatan gigi. Untuk kerugiannya, pemanis alami mengandung kalori yang bila dikonsumsi terlalu banyak dan berlebihan dapat menyebabkan terjadinya timbunan lemak yang menyebabkan terjadinya obesitas dan juga menyebabkan kerusakan pada gigi. Pemanis buatan dipasarkan sebagai satu produk diet, tapi ini sama sekali bukanlah produk untuk diet. Kenyataannya ini dapat menyebabkan berat badan bertambah karena dapat membuat kecanduan karbohidrat. Membuat berat tubuh bertambah hanyalah sebuah hal kecil yang dapat dilakukan oleh pemanis sintesis. Pemanis buatan adalah bahan kimia beracun yang dapat merubah kimiawi pada otak dan sungguh mematikan bagi orang yang menderita Parkinson. Bagi penderita diabetes, hati-hatilah bila mengkonsumsi untuk jangka waktu lama atas produk yang mengandung pemanis dengan kadar gula tinggi karena dapat menyebabkan koma bahkan meninggal. Selanjutnya yaitu analisis pemanis buatan. Untuk yang pertama yaitu sakarin.
dengan penentuan sakarin secara kualitatif dengan HCl 10% atau reaksi Nessler. Pertama-tama, 50 ml sampel diasamkan dengan asam fosfar 25%, kemudian diekstraksi dengan campuran ether dan petroleum ether 1:1, kemudian tambahkan 5-10 gram serbuk tragacan, kocok lalu pisahkan, destilasi bagian pelarut organik, pada residunya tambahkan larutan encer natrium bikarbonat, kemudian saring. Untuk yang pertama yaitu dilakukan uji HCl 10%. Pertama-tama lakukan residu dengan sedikit fenol dan ujikan pada fosfor pentoksida dalam cawan porselen. Lalu larutkan dalam air. Selanjutnya, jika larutan berwarna kuning dan pada penambahan alkali ada perubahan warna menjadi merah ungu, maka O-sulobenzoat positif. Untuk uji yang kedua yaitu dengan reaksi Nessler, yaitu dengan didihkan dengan beberapa penguji H2SO4 70%, kemudian encerkan dengan air. Dengan reaksi Nessler, larutkan 5 gram Ki dalam 5 ml air, ditambahkan merkuri klorida 1:20 sampai endapan merah yang terbentuk tidak hilang bila dikocok. Saring dengan glass ball, filtrat dicampur dengan 15 gram KOH dalam 30 ml air, kemudian tambahkan air sampai 100 ml. Biarkan mengendap, cairan dipisah dengan cara dekantasi. Yang selanjutnya, penentuan sakarin secara kuantitatif dengan spektrofotometri UV. Yang pertama-tama 50 gram sampel ditambahkan 30 ml air dan 5 ml sulfat 10%. Kemudian ekstraksi campuran dengan 100 ml dietil ether, kocok selama 3 menit. Ekstraksi lapiran atas dengan 2 kali dengan Na hidrogen karbonat 1%, asamkan lapisan air dengan HCl 10%. Kemudian ekstraksi kembali sebanyak 2 kali dengan 30 ml dietil ether. Selanjutnya, ekstraksi ether dicuci dengan 10 ml air, uapkan pada temperatur 40 derajat Celcius, masukkan residu sakarin ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml etanol 50% dan 1 ml larutan, 1 ml larutan fenotiazin CU asetat, tambahkan 1 ml fenotiazin dan 3 ml etanol. Selanjutnya, letakkan tabung reaksi dalam water bath pada suhu 65-70 derajat Celcius sambil dikocok selama 50 menit. Setelah didinginkan pada temperatur kamar, larutkan sampel dimasukkan ke dalam 50 ml labu ekstraksi, kemudian tambahkan 2 ml etanol 99%, 5 ml silin, dan dikeringkan dengan natrium anhidris. Selanjutnya, pengukuran absorbans dilakukan pada panjang gelombang 510 nanometer dengan lebar sel 10,0 mm. Larutan standar dengan cara membuat sari larutan yang mengandung sakarin antara 0,1 mg sampai 2 mg dari kurva standar antara absorbans terhadap larutan standar akan didapat kadar analit. Selanjutnya yang kedua, siklamat. Penentuan siklamat secara kuantitatif. Yang pertama-tama, tambahkan 10 ml HCl, 10 ml larutan BaCl2, 10%, aduk dan diamkan selama 30 menit. Jika terbentuk endapan, disaring dan dicuci dengan air, tambahkan 10 ml NaNO2, 10%, ke dalam filtrat, aduk dan panaskan di atas penanas air selama 2 jam. Selanjutnya, untuk menghindari penguapan, selama pemanasan harus ditutup, disimpan di atas tempat yang hangat selama semalaman. Selanjutnya, endapan disaring, dicuci dan dikeringkan di atas asbes. Panaskan di atas api selama 10 menit, pijarkan dan dinginkan
eksikator lalu timbang. Selanjutnya yaitu penentuan siklamat secara kualitatif uji warna. Pertama-tama, sampel 10 ml ditambahkan 2 gram BaCl2 lalu didiamkan. Setelah terjadi endapan, kuning kemudian disaring. Kemudian asamkan dengan 10 ml HCl dan tambahkan 0,2 gram NaNO2 10%. Kemudian adanya endapan berwarna putih menunjukkan adanya siklamat. Selanjutnya yaitu menentukan aspartam secara kualitatif dengan kromatografi lapis tipis. Pada fase diam menggunakan silika gel 60 GF254. Pada fase gerak, sistem pengembang N-butanol, asam asetat glasial, dan air dengan perbandingan 2:1:1. Selanjutnya, untuk menampak bercak noda dapat digunakan anhidrit 0,2% dalam air yang dipanaskan selama 30 menit dan larutan brom 1% dalam CCl4. Untuk selanjutnya, noda dilihat di bawah lampu UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Selanjutnya yaitu dengan penentuan aspartam secara kuantitatif dengan spektrofotometri. Pertama-tama, sampel dilarutkan dengan HCl2N, kemudian dipanaskan supaya terjadi hidrolisis menghasilkan fenilalanin. Selanjutnya ekstraksi yang dilakukan ekstraksi cair-cair, yaitu zat yang telah dilarutkan diekstraksi dengan kloroform sebanyak 2 kali masing-masing 10 menit. Selanjutnya, kemudian fase organik dipisahkan dari fase air. Fase air diekstraksi kembali dengan petroleum ether selama 10 menit. Pengukuran dilakukan terhadap fase air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.